Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha di Indonesia. Materi ini untuk kelas 4 tematik yang akan diajarkan pada tema 6. Anak-anak, peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia banyak sekali. Ada 3, yaitu candi, patung atau arca, dan terakhir adalah pemukiman. Anak-anak, kalian pernah ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan? Pernah kan? Nah, Candi Prambanan dan Borobudur adalah salah satu bentuk peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, candi adalah bentuk bangunan atau merupakan makam dari para raja atau tokoh-tokoh penting pada saat kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu. Jadi, kalau kalian datang ke candi atau ke wihara atau ke Borobudur atau ke Prambanan, itu berarti kalian datang ke makam seorang raja atau tokoh penting pada saat masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, candi itu digolongkan menjadi 2 jenis, candi Hindu dan candi Buddha. Candi Hindu contohnya adalah Candi Prambanan. Banyak sekali di Indonesia, di Majapahit, di Mojokerto, candi Hindu. Dan Candi Borobudur itu adalah termasuk salah satu candi Buddha. Nah, 2 candi ini, golongan agama Hindu dan agama Buddha, ada juga candi sinkretisme atau candi percampuran dari 2 agama. Salah satunya contoh adalah Candi Jawi yang ada di Pandaan, Jawa Timur. Anak-anak, candi punya struktur 3 struktur. Yang pertama adalah arupa datu, puncaknya. Yang kedua adalah rupa datu, badannya. Yang ketiga adalah kama datu atau alasnya. Di kama datu biasanya tertulis relief. Nah, relief itu bercerita tentang cerita wayang atau cerita-cerita Ramayana, cerita-cerita yang ada di agama Hindu maupun di agama Buddha. Kemudian rupa datu, badan candi itu terdiri dari ada relung yang digunakan sebagai patung untuk menyembah dewa atau mewujudkan patung yang diwujudkan sebagai raja pada saat kerajaan Hindu-Buddha berkuasa. Yang terakhir adalah struktur yang atas, arupa datu. Arupa datu ada 2 bentuk, yaitu yang kalau Candi Borobudur itu strukturnya, bentuk atapnya adalah stupa. Candi-candi di Jawa Tengah kebanyakan stupa atau ratna. Ratna itu bentuk seperti bunga mawar. Tetapi kalau di Jawa Timur tidak ada ditemukan seperti itu. Di Jawa Timur hanya ditemukan sebuah kubus. Nah, itu bedanya Candi Borobudur dan candi-candi yang ada di Jawa Timur. Kemudian anak-anak, fungsi candi, nah, seperti yang pertama yang saya sampaikan tadi, fungsi candi utamanya adalah untuk makam. Makam siapa? Makam para raja atau tokoh yang dianggap penting pada saat kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berkuasa. Kemudian fungsi yang kedua adalah tempat untuk sembahyang atau memuja. Seperti Candi Prambanan, itu tempat 3 utama candi yang ada di tengah-tengah. Ada Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Kemudian candi fungsi berikutnya adalah sebagai pintu gerbang. Yang ketiga, candi sebagai pertirtaan, tempat mandi atau tempat untuk menyucikan diri sebelum beribadah di candi itu. Kemudian yang terakhir ada tempat untuk bertapa. Kemudian bahan pembuatan candi anak-anak ada 4. Yang pertama, candi itu dibuat dari batu andesit. Yang kedua, candi dibuat dari batu bata merah. Yang ketiga, candi dibuat dari batu putih atau tuf. Yang keempat adalah candi dibuat dari braja nepa. Braja nepa adalah putih telur. Oke. Anak-anak, kemudian peninggalan berikutnya adalah arca. Jadi ada candi, sekarang arca. Arca adalah bentuk tokoh atau patung yang difungsikan untuk yang pertama untuk tempat pemujaan, yang kedua adalah tokoh untuk gambar seorang raja pada saat berkuasa. Arca banyak ditemukan di seluruh di Indonesia, terutama di Jawa. Karena apa? Pusat kerajaan Hindu-Buddha banyak yang berasal dari Jawa. Ada jenis arca, banyak sekali. Arca dewa-dewa dalam agama Hindu, arca Buddha,
kemudian arca wahana atau kendaraan dewa. Salah satu kendaraan dewa adalah Siwa punya kendaraan, yaitu kendaraan sapi. Nah, anak-anak, kemudian bahan pembuatan arca ada dua, dari batu dan dari logam. Dari batu, seperti kalian pernah lihat di museum, di Candi Borobudur, arcanya, kemudian di Candi Prambanan terbuat dari batu. Tetapi banyak sekali arca juga terbuat dari logam, terbuat dari tembaga dan emas. Nah, kemudian peninggalan berikutnya yang ketiga adalah situs pemukiman. Nah, anak-anak, situs pemukiman yang ada di Indonesia, bekas kerajaan Hindu-Buddha, yang paling banyak ditemukan adalah di Jawa Timur, khususnya di Kerajaan Majapahit di Mojokerto. Situs pemukiman ini adalah daerah yang ditemukan banyak sekali peninggalan bekas rumah atau bangunan dari komplek kerajaan maupun rumah-rumah penduduk masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, ditemukan pondasi bangunan. Nah, pondasi bangunan nanti berupa batu yang tengahnya ada lubangnya. Lubang ini digunakan untuk menancapkan tiang sebagai sokok guru atau tiang untuk mendirikan rumah. Kemudian pendukung pemukiman, salah satunya adalah pengairan. Nah, anak-anak, di Mojokerto ada sebuah kolam besar sekali. Nah, itu pemukiman untuk daerah pemukiman. Karena apa? Kolam itu fungsinya adalah pengairan. Nah, berarti kalau sudah ada air, berarti di sekitarnya ada pemukiman. Kemudian ditemukan berikutnya terakota atau sebuah seperti lantai, bekas lantai, sumur yang sudah dicor, tapi cornya bukan cor seperti sekarang semen, tetapi cornya terbuat dari tanah liat. Anak-anak, itulah tiga peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama candi, kemudian arca, yang ketiga adalah situs pemukiman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.